Vision Moms. Jadi di sini Moms mau menceritakan mengenai masa reformasi. Jadi apa sih itu masa reformasi? Nah, masa reformasi itu fase perubahan secara besar-besaran pada aspek kebebasan berpendapat. Pada saat masa reformasi itu, rakyat berlomba-lomba untuk mengeluarkan pendapatnya. Lantas, bagaimana sih keadaan pada saat masa reformasi itu? Nah, perubahan secara besar-besaran yang terjadi pada akhir Orde Baru itu seperti krisis hingga akhirnya rakyat meminta untuk Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Berikut merupakan cuplikan tentang Presiden Soeharto yang menyatakan turun dari jabatannya. Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, setelah Presiden Soeharto menyatakan turun dari jabatannya itu, masa reformasi ini kemudian dimulai. Lalu kita lihat bagaimana keadaan masa reformasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman Moms ya. Dadah! Kak, boleh tolong jelasin latar belakang masa reformasi enggak? Boleh. Jadi latar belakang timbulnya gerakan reformasi yang dalamnya yaitu 21 krisis moneter, 2 kebebasan berpendapat atau pers, 3 maraknya KKN, 4 kejenuhan terhadap pemerintah yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, 5 kekacauan terjadi di segala aspek. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dua fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang terakhir, pemerintah yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Hai kids, di sini Oki bakal ngasih tahu perubahan-perubahan yang terjadi pada masa reformasi. Yang pertama, pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie dilantik sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. B.J. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN. Kebebasan berpendapat tidak seperti pada zaman Orde Baru. Kebebasan berpendapat pada masa B.J. Habibie mendapatkan dukungan dari pemerintahan. Pemerintahan mengizinkan masyarakat untuk melakukan rapat umum dan juga demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap harus mendapatkan izin dari kepolisian. Yang ketiga, masalah difungsi ABRI. Difungsi ABRI mempunyai peran dalam kehidupan militer dan juga kehidupan sipil, di mana difungsi ABRI mempunyai peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil, sehingga menyebabkan menguatnya peran negara dalam masa Orde Baru. Oleh karena itu, penghapusan difungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan pada masa reformasi 1998. Kids, kalian tahu nggak reformasi hukum apa aja yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie? Nih, sini, Aunty kasih tahu ya. Yang pertama, yaitu melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Yang kedua, yaitu melahirkan 69 undang-undang. Yang ketiga, melaksanakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Harapan dari sidang ini adalah MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Pada saat sidang berlangsung, keadaan di luar gedung MPR dan DPR justru kian memanas karena tuntutan perubahan semakin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kekompakan masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan, yaitu penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Yang kelima, yaitu pelaksanaan pemilu 1999 pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai. Dan yang keenam, yaitu ada sidang hasil pemilu 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Sidang ini diawali dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie terkait pemberian referendum Timor Timor yang membuat Timor Timor lepas dari Indonesia.
Ya, selanjutnya terdapat kebijakan-kebijakan yang terjadi pada pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kedua, berakhirnya diskriminatif etnis Cina. Yang ketiga yaitu membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru. Yang keempat yaitu lahirnya Komnas Perempuan. Yang kelima yaitu wewenang Bank Indonesia di tengah carut-marut krisis keuangan Asia tahun 1998. Habibie melakukan rekrutasi perbankan demi menopang perekonomian Indonesia dan merekrut Bank Indonesia. Wis guys. Jadi kids, B.J. Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dari awalnya Bank Indonesia menjadi Bank Sentral Indonesia. Hal itu bertujuan agar Bank Sentral Indonesia dapat bekerja secara objektif dan menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas. Selain itu, Timor yang terlepas dari Indonesia dan sekarang menjadi negara Timor Leste. Jadi intinya, masa reformasi adalah masa di mana kebebasan berpendapat terbuka secara seluas-luasnya hingga terjadi euforia yang berlebihan dan berkepanjangan. Dan sekarang berdampak pada masa sekarang. Dampak negatifnya adalah dengan maraknya berita vulgar yang ada di televisi dan berita kriminal yang ada pada jam-jam yang rawan. Hal itu mungkin dapat dilihat oleh anak-anak yang di bawah umur dan pikiran mereka akan tercemar. Mungkin saya berpendapat tidak selalu baik loh. Sebenarnya bukan soal belak-belakan menyatakan pendapat kritik kepada sebuah kebijakan ataupun mengekspresikan diri secara berlebihan tanpa melihat dampaknya. Tapi kebebasan berpendapat yang benar adalah dengan mengkritik dan memberikan solusi secara langsung kepada pemerintahan.